pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan bisnis yang mudah dan membahagiakan. Ada dua poin penting di sini Bapak sekalian. Setidaknya ada dua poin penting antara Kulakin ini. Poin pertama itu adalah wadahnya siapa? Wadahnya affiliates dan reseller. Sebelumnya ketika masih menjadi Erdigo namanya Erdigo dulu, itu namanya hanya affiliates. Kita cuman apa namanya? Mungkin affiliates yang di di benaknya kita semuanya itu adalah sih yang cuma sekedar sebar link seperti itu. Nyebar link, kemudian ada yang menautkan klik linknya, nanti kita dapat komisi kalau misalnya ada yang klik linknya. Itu seperti itu betul, tetapi juga ada yang mau bisnis model baru yang kayak Kulakin ini, Bapak sekalian. Jadi kelebihannya kita, diferensiasinya, perbedaannya kita semua dengan apa namanya sistem afiliasi yang beredaran di luaran sana seperti TikTok affiliates dan Shopee affiliates dan sebagainya, itu kita bisa memperoleh apa namanya database customernya Ibu Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian bisa apa namanya membangun bonding, membangun kedekatan dengan customernya Bapak sekalian. Itu seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita juga sebenarnya Bapak sekalian kami umumkan Kulakin ini punya shop juga di TikTok. Bapak sekalian kalau yang punya kami menyebutnya Kulaker saja ya biar satu seragam nih gitu ya. Tidak ibu bapak, mungkin masih ada yang mbak-mbak seperti itu. Kulakers dimanapun Anda berada bisa join juga menjadi TikTok afiliatornya Kulakin. Bisa dengan menyematkan keranjang kuningnya apa namanya tokonya Kulakin di akun di kontennya ibu bapak sekalian, di kontennya Kulakers sekalian. Itu poin pertama, wadahnya affiliates dan wadahnya reseller. Nah, poin satu A-nya itu dari affiliate, satu B-nya itu adalah reseller. Per pertengahan Juni kemarin, Kulakers sekalian, Kulakin ini mengadakan satu terobosan baru dengan menjadi seorang reseller. Dan seminggu lalu kita adakan em, akuisisi, mempermudah akuisisi antara affiliates biar jadi reseller itu dengan belanja minimal 5 pieces yang syaratnya itu sebenarnya adalah 9, dan ini besok 1 Agustus ya sudah 9 lagi seperti itu karena ini promonya itu yang kami ajukan kepada kepada pihak manajemen itu adalah promo yang tidak apa namanya ya, buat jangka panjang. Kalau promo jangka panjang itu biasanya kami membuatnya itu adalah bersifat yang rewarding. Tetapi kalau misalnya yang kayak gini, makanya kalau ada kesempatan kesempatan emas dan waktunya itu terbatas, dan ini nanti di akhir acara, pastikan panjenengan semuanya, kulakers dimanapun Anda berada, tidak meninggalkan room ini sampai acara ini selesai karena ada promo sangat menarik, sangat menarik. Itu di akhir. Jadi apa jadi reseller itu kemarin sempat ada promo itu beli belanja dengan minimal 5 pieces itu menjadi seorang reseller, otomatis menjadi seorang reseller seperti itu. Yang keuntungannya jika menjadi reseller Kulakin ini adalah margin keuntungannya jauh lebih besar daripada kita bergabung sebagai affiliates seperti itu. Jadi margin keuntungannya yang Ibu Bapak sekalian kalau misalnya mau menghitung seperti itu, kalau affiliates itu di kisaran antara 8 sampai 10%, ini bisa 12 sampai 14% kalau menjadi reseller. Dan keuntungan yang lain adalah margin itu Ibu Bapak sekalian, kulakers sekalian dimanapun Anda berada, itu memperoleh keuntungannya itu secara langsung. Memperoleh keuntungannya secara langsung, tidak harus menunggu harus ngumpulin nomor rekening dulu ke Mbak Ambar, kemudian nanti karena prestasinya bulan Juli sudah ditutup, nanti transaksi pencairannya di bulan Agustus seperti itu. Dan itu tidak berlaku di reseller. Di reseller itu ya kalau misalnya kita belanjanya sekarang, keuntungannya bisa kita nikmatin sekarang, uangnya bisa kita putar seperti itu. Kalau misalnya modalnya itu adalah 76.500 untuk satu etawalin. Contohnya ya, satu etawalin itu 76.500 kalau tidak salah. Itu untuk 9 up. Itu Ibu Bapak sekalian kalau jualnya itu 95.000, marginnya bisa Ibu Bapak sekalian digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau bisa ditabungin untuk menambah jumlah apa namanya stoknya seperti itu.
itu keuntungannya menjadi reseller. Dan Ibu Bapak sekalian, kami ingatkan lagi kalau reseller juga ada poinnya. Ada poinnya, poin ini yang bisa ditukarkan nantinya dengan reward. Rewardnya ini tinggal kami apa namanya ya, kami susun seperti itu. Kira-kira kalau teman-teman semuanya kulakers ini yang hadir khususnya, kalau pengen reward itu sebenarnya pengennya reward apa? Wujudnya wujud apa? Bisa dicek di kolom komentar ya. Bisa dicek di kolom chat seperti itu. Saya pengen rewardnya ini. Saya pengen rewardnya ini. Silahkan nanti kami kasih masukan. Dan minta tolong kepada teman-teman CS. Ini nanti yang di chat seperti itu pengennya reward apa? Bisa di apa namanya dicatat seperti itu ya Mbak Ambar dan teman-teman ya. Kemudian poin kedua dari Kulakin ini kenapa hadir adalah menjalankan bisnis yang mudah dan membahagiakan. Kita pengen di sini teman-teman semuanya Kulakers dimanapun Anda berada pengen pengen sekali menjadi bagian dari keluarganya Pak Hermawan, keluarganya Kak Sri, keluarganya Kak Iwan Permana, keluarganya siapapun yang hadir di tempat ini biar jadi saudara seperti itu. Dengan jadi saudara, terus saling sharing ilmu, saling saling sharing pengalaman dan nantinya bisa buat berbagi. Kalau Oke. misalnya, gih, ini siapa nih yang ada yang on ya? Ini mohon izin untuk mematikan itunya dulu, gih. Apa namanya? Mic-nya dulu. Bisa sharing gimana caranya sih? Ini ada Ibu Vera Lampung yang memutuskan, oh saya mau jadi affiliate, pengen jadi reseller seperti itu bisa bisa di-share seperti itu. Jadi room yang ada sekarang sampai batch 13 itu adalah sebenarnya bukan hanya sekedar untuk me meng-share produk-produk saja, tetapi itu bisa share pengalaman. Pengalamannya bisa juga tuh share apa namanya susah susah payahnya, suka dukanya menjadi seorang reseller, menjadi seorang affiliate. Misalnya sudah pernah ditolak, waduh saya ditolak nih, tapi saya nggak menyerah. Saling menyemangati seperti itu. Dengan begitu, kita akan menjalani bisnis ini, menjalani Kulakin ini dengan reseller atau menjadi affiliates dengan penuh kebahagiaan. Dan keunggulannya lagi poin ketiga ini adalah yang apa yang kita jual, apa yang kita sediakan di Kulakin ini adalah produk-produk yang sudah nyata-nyata laris dan gampang banget dijualnya di pasar online. Di pasar online, mungkin ibu bapak sekalian mencari, saya cari Aibu, saya cari etawaku, saya cari etawalan di apotek. Apotek kok nggak ada ya? Ya memang awalnya itu produk-produk kami hadir itu adalah untuk melayani pasar-pasar online seperti itu, entah itu di Meta atau di Google Ads, atau mungkin ibu bapak sekalian pernah terpapar iklan dari salah satu produk kami itu juga bisa saja seperti itu. Dan itu ibu bapak sekalian kami informasikan produk kita, produknya kami, produknya Kulakin ini adalah sudah terbukti laris di pasaran. Oleh karena itu tidak perlu khawatir lagi. Ibu bapak sekalian, aduh kalau saya jadi reseller takut produknya nggak laku. Aduh ini nanti harus stay tune sampai akhir. Biar gimana caranya biar laku keras terus menerus seperti itu. Baik, for simple action for be champion, Ibu Bapak sekalian. Ini kalau misalnya saya terjemahkan dalam arti bebas, dalam artian purbalingganya, dalam bahasa purbalingganya itu adalah 4 langkah sederhana untuk menjadi seorang juara. Ini sudah sering saya sampaikan, tetapi nanti dari 4 langkah ini saya mencoba jabarkan menjadi empat 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 lagi. Pentingnya learning, pentingnya using, pentingnya sharing, pentingnya consisting. Jadi 4 langkah simple action ini, 4 langkah sederhana ini belajar itu kan gampang. Belajar bisa dari manapun. Kalau pengen jadi TikTok afiliator, gimana caranya? Di YouTube ada. Gimana caranya biar closingannya nambah? Bur. Tanya chat GPT bisa. Gimana caranya biar konsumen itu jadi loyal? Tanya semua. Zaman sekarang tidak ada tabir seperti itu, tidak ada penutup, tidak ada pembatas. Asal kita mau saja. Kuncinya adalah mau, Ibu Bapak Itu sekalian. lagi dibilang. Kuncinya itu adalah mau, mau belajar, mau menggunakan, mau sharing, mau konsisten, mau.
menghadirkan sebuah kemauan. Jadi intinya dari semua empat hal ini adalah kemauannya Ibu Bapak sekalian. Membangun sebuah kemauan, membangun sebuah bukan hanya sekedar ingin ya. Kalau misalnya dari 39 orang yang hadir di Zoom ini, kemudian ada 16.000 affiliates yang pernah terakuisisi, em, dikulakin ini 16.000 yang pernah terakuisisi, kemudian saat ini ada sekitar 13 batch, 13 grup yang aktif itu adalah kalau ditanyain ingin sukses, siapa yang ingin sukses? Semuanya ingin sukses. Tetapi siapa yang mau sukses? Sedikit orang yang mau, sedikit orang yang menempuh jalannya. Kalau kata Imam Syafi'i mengucapkan bahwa tarjuna jata, tarjuna tarjuna jata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kalian semua ingin mengatakan sukses. Kalian semua pengen sukses. Kalian semua pengen sukses, tetapi kalian tidak pernah menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak bisa berlayar di atas daratan. Itu sentilan untuk kita semua, Ibu Bapak sekalian. Kita pengen sukses, kita pengen punya penghasilan jutaan rupiah. Bulan kemarin, bulan Juni kemarin terbaiknya adalah Ibu Hudzaifah itu sampai 2 juta rupiah Ibu Bapak sekalian. Bukti transfernya juga sudah saya share seperti itu. Itu kalau misalnya kita hanya menjadi seorang penonton, kita hanya menjadi seorang yang apa namanya, wah, Bu Hudzaifah 2 juta, wah, Bu Rani Susanti udah 1.700.000, Pak Agung Permadi udah 1.700.000, terus Pak siapa Salahuddin Aqsu udah 500 ribuan nih. Cuman kayak gitu aja, cuman menjadi seorang pengamat, jadi komentator, nggak bakal itu Ibu Bapak sekalian. Pemain bola pun seperti itu. Antara penggemarnya, antara penontonnya dengan orang yang main, gajinya kira-kira tinggian mana? Tinggian yang main. Kalau misalnya penonton paling banter pinggiran lapangan kayak gitu, main amit-amit ya, naudzubillah, main judi di pinggir itu dapetnya segitu. Tetapi coba kakinya Cristiano Ronaldo dia main berapa jam seperti itu, dihargain dihargain begitu mahal seperti itu. Itu juga sama dengan bisnis itu Bapak sekalian. Dan kuncinya itu adalah ada di empat hal ini. Ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk menggunakan, kemauan untuk sharing, berbagi, dan kemauan untuk konsisten. Kemudian dari empat langkah tadi, dari empat langkah sederhana tadi, saya jabarkan lagi masing-masing poinnya menjadi empat lagi. For stepping, for learning affiliates and reseller. Seperti itu. Learning itu proses belajar Ibu Bapak sekalian. Proses belajarnya itu apa yang mau dipelajari kan? Apa yang mau dipelajari? Jadi saya merangkum dari semua proses pembelajaran, dari proses pembelajaran ini khususnya di affiliates dan reseller ini, apa sih yang perlu dipelajari kalau misalnya pengen jadi affiliates yang sukses, reseller yang berjaya? Yang pertama adalah produk. Pelajari produknya. Pelajari tentang apa yang ibu-ibu, bapak-bapak, kulakers kalian mau perkenalkan. Pelajari tentang produknya. Ini produk fungsinya buat apa? Ini produk bahannya apa? Ini produk apa namanya? Khasiatnya buat apa aja? Ini produk bahan dasarnya apa? Kalau misalnya itu produknya itu produk knowledge-nya istilahnya, istilah kerennya itu kita sebut produk knowledge-nya sudah kita kuasai, maka ibu bapak sekalian tidak bingung lagi untuk tidak pelo bahasa Purbalingganya ya, tidak kelu kalau bahasa Indonesianya itu, tidak kelu untuk menceritakan tentang etawaku misalnya, menceritakan tentang vitamin misalnya, menceritakan tentang aibus untuk vitamin mata, menceritakan vitasma untuk kesehatan tenggorokan dan paru-paru, menceritakan tentang deep sleepy untuk menceritakan bagaimana caranya kita mendapatkan kualitas tidur, menceritakan tentang produk terbaru kita yang paling baru dan greget ini apa namanya paling baru dan paling mengesankan itu ada minyak waji, minyak balur waji. Itu bisa dipelajari Bapak sekalian. Bisa dipelajari di mana? Bisa dipelajari di grup yang sudah Ibu Bapak sekalian ikuti dan juga bisa dipelajari di Telegram yang channelnya sudah kami sematkan juga di um, keterangan atau bio atau deskripsi grup masing-masing.
Jadi ibu bapak sekalian jangan heran, jangan khawatir, jangan pusing, jangan bingung karena apa? Semuanya sudah kami sediakan. Tidak punya modal apapun misalnya. Tidak punya modal apapun, Mas, saya nggak bisa jadi reseller, saya nggak bisa jadi affiliate. Kulakin ini adalah tempat yang tepat untuk panjenengan yang tidak punya apapun. Karena sudah kami sediakan semuanya. Asal mau saja, mau mempelajari produknya. Mau mempelajari produknya nanti kalau misalnya sungkan seperti itu, kalau bahasa Purbaling itu, rikuh, sungkan mau tanya di grup, bisa japri sama CS-nya, Mbak. Izin, saya mau tahu ini, bus ini buat apa ya? Itu nanti dengan ramah, dengan senang hati, CS-nya itu bakalan menjawab seperti itu. Tetapi kalau misalnya dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip karena kita mengurus ribuan orang, ibu bapak sekalian, kita mendevelop ribuan orang di luar sana. Jadi chatnya mohon diterima itu chat dibalas dari bawah seperti itu, biar tidak ketumpuk-tumpuk. Kalau misalnya kalau misalnya sudah chat sekali, kemudian chat lagi itu pasti urutannya jadi paling atas seperti itu kan. Kalau misalnya ngechatnya jam 7 pagi, jam 7 pagi udah di itu apa namanya? Udah ngechat sama CS-nya. CS itu kan ada waktu buat me time-nya ibu bapak sekalian, ada waktu untuk mereka menyelesaikan urusan pribadinya. Jam 7 pagi udah di chat. Kemudian jam 8 lagi chat lagi. Jam itu lagi chat lagi itu paling atas itu. Kalau munculnya paling atas masih biasa aja, itu balesnya malah nanti jadi paling akhir. Maka kalau misalnya saya sarankan untuk chat kepada CS seperti itu bisa nanti sabar, tunggu sabar sampai dibales, pasti dibales itu, pasti tidak, insya Allah lagi pasti dibales. Itu mempelajari tentang produknya bisa dari manapun. Ibu bapak sekalian bisa mempelajari tentang iBus, misalnya bahan bakunya adalah madu, bunga muria, bunga apa itu namanya, marigold, kemudian ada juga buah bilberry, itu bisa dikuasai bos sekalian dengan menggunakan tools yang sudah ada. Bos sekalian bisa searching tuh di Google buah bilberry itu manfaatnya buat apa seperti itu. Kemudian tanya lagi susu kambing aman nggak buat darah tinggi dan sebagainya, di Google juga sudah ada seperti itu. Maka dari itu bos sekalian jangan khawatir seperti itu. Kalau misalnya pun ya, kalau misalnya pahit-pahitnya dalam tanda kutip salah meresepkan, misalnya kayak gini. Em, saya punya tetangga, anaknya susah makan, selera makannya hilang seperti itu. Itu pakainya apa ya? Ibu bos kalian menyarankannya, wah coba aja pakai Aibus. Orang makan kok pakainya Aibus, harusnya kan pakai vitamin seperti itu. Itu ceritanya malah ini kalau ini pakainya Aibus kayaknya cocok banget ini. Seperti itu. Pahitnya kayak gitu itu tidak salah ibu sekalian. Itu paling nanti efek sampingnya, bukan efek samping ya. Itu nanti akibatnya adalah nanti penglihatannya yang mengkonsumsi itu jadi lebih baik seperti itu, karena herbal itu tidak ada istilah salah resep seperti itu. Itu enaknya kalau kita memasarkan produk-produk herbal seperti itu. Yang notabene produk herbal itu adalah tidak ada tidak ada apa namanya, setahu saya dari mentor saya itu tidak ada overdosis seperti itu. Walaupun di tulisannya misalnya maksimal 2 sampai 3 sendok dan sebagainya, kemudian panjenengan semua kok doyan kayak gitu minumnya sampai 4 sendok. Mbak, saya ini salah satu orang yang kayak gitu, minum madu itu nggak pakai takaran. Kalau tulisannya itu adalah di di mana di tulisannya itu tertuang 2 sampai 3 sendok per hari, saya bisa sampai lebih seperti itu, nggak ada takarannya seperti itu. Dan alhamdulillah kalau karena ini adalah madu, produk rata-rata itu madu, olahan madu, ya jadi sehat, tambah tambah hari tambah sehat. Kemudian learning yang kedua adalah learning tentang target pasarnya Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, kulakers dimanapun Anda berada, untuk mempelajari juga target pasarnya. Target pasar itu misalnya kayak tadi yang saya sebutkan, targetnya misalnya kayak susu etawaku. Ini target pasarnya sebenarnya susu etawaku ini siapa sih? Atau susu etawalin sebenarnya siapa sih?
atau vitamin sebenarnya targetnya siapa sih? Itu bisa dipelajari Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian kalau misalnya mau menentukan target pasarnya, Bapak sekalian harus mengetahui dulu produknya. Ada dua jalan seperti itu. Kulakar semuanya Ibu Bapak sekalian menentukan target pasarnya, kemudian baru menciptakan produk, atau produk yang sudah ada baru Ibu Bapak sekalian menentukan target pasarnya. Bisa dipahami ya. Ini dua hal yang saling berkesinambungan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan seperti itu antara produk dan target pasar. Kita tidak bisa jualan misalnya nih contoh sekalipun ya. Saya buat contoh kali yang sering saya sampaikan juga. Ibu bapak sekalian kalau misalnya disuruh jualan sisir, kira-kira targetnya siapa target pasarnya? Jualan sisir ke orang seperti saya yang tidak punya rambut seperti itu kira-kira kepake atau enggak? Itu seperti itu. Target pasarnya sisir itu buat siapa? Ini pentingnya kita berpikir out of the box. Suatu ketika, saya cerita ya, suatu ketika ada pabrik sisir, ada seorang yang jualan sisir, pabrik sisir itu memberi memberi tantangan kepada tiga salesnya. Jual sisir ini sebanyak-banyaknya, tetapi jualnya itu ke wihara. Wihara itu tempatnya para biksu, orang-orang botak kayak saya yang nggak punya rambut, itu disuruh disuruh apa namanya disuruh jualnya ke sana. Nah, gimana caranya? Orang pertama itu bisa jualan satu sisir, satu atau dua sisir, satu atau dua sisir itu karena beliau itu menawarkannya adalah kepada orang-orang yang kayak saya nih, orang-orang yang tidak punya rambut, orang-orang yang apa namanya ya tidak butuh belinya itu gara-gara 2M biasanya 2M, tekniknya 2M, akhirnya orang yang membeli itu karena 2D. Teknik menjualnya 2M, orang yang membeli itu karena 2D. 2M itu apa? Melas sama maksa. Melas-melas, ayolah, ini tolong saya ada target sekian, ini jualan sisir saya, tolong dibelilah inilah, tolong. Nah, itu orang yang kayak saya, orang yang dijualin sisir itu karena 2D, dipaksa atau melas seperti itu karena emang kasihan akhirnya memutuskan untuk beli. Itu orang pertama. Orang yang melihat sisi sisi apa namanya? Sisi yang dijual, sisi sisir itu dari fungsionalnya. Contoh lagi ini cangkir. Ada cangkir di sini kelihatannya. Kelihatan nggak cangkir? Nah, ini cangkir. Cangkir. Cangkir kalau misalnya di luar dijual kepada secara fungsionalnya saja mungkin tidak banyak orang yang akan membeli. Tetapi kalau cangkir itu di sablon ini nanti kaitannya sama yang teknik yang ketiga. Terus orang yang kedua, contohnya ya, ini cangkir saya skip dulu. Orang yang kedua yang disuruh jualan sisir di vihara tadi adalah menjualnya kepada orang-orang pengunjungnya. Kepada siapa? Pengunjungnya yang punya rambut. Itu mending agak 50 sisir yang terjual. Karena dia menjual sebagai fungsinya. Menjual sebagai fungsinya, oh fungsinya sisir ini ya buat orang yang punya rambut, ya udah saya tawarin aja yang punya rambut. Ngapain orang botak ditawarin sisir? Itu kayak gitu. Menjual secara fungsi. Orang yang pertama tadi sudah menyerah duluan karena ya ini kan tempatnya orang botak, ya udah nggak bisa itu palingan satu dua. Tapi orang kedua ini bisa menjual 50 sisir karena jualnya itu kepada pengunjung. Kemudian orang yang ketiga, sales yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, dia bisa menjual 500 sisir satu hari. Dengan cara apa? Ibu bapak sekalian, orang yang ketiga ini mendatangi kepala kuilnya, mendatangi kepala wiharanya, mendatangi biksunya, kepala biksunya itu untuk meminta bubuhan tanda tangan. Meminta apa? Tanda tangan. Sisir yang semula bentuknya polos itu dibubui tanda tangan oleh apa namanya? Oleh si biksu, kepala biksunya. Dan itu dijadikan souvenir untuk pengunjung situ. Dan itu berhasil menjual 500 sisir dalam waktu satu hari. Itu Bapak sekalian, kita harus menentukan juga, berpikir juga out of the box seperti itu. Kayak cangkir ini, cangkir fungsinya buat minum, buat wadah air. Tetapi kalau misalnya cangkirnya ini dikasih tulisan, kelihatan nggak? Oh enggak ya, kelihatan ya. Nah, dikasih tulisan thank you, ada fotonya juga, ini bernilai lebih. Kayak kaos polos dikasih tulisan Borobudur, kaos polos ditulis tulisan pantai menganti seperti itu. Kalau kaos hanya
di dijual hanya sekedar kaos, kaos yang polosan seperti itu mungkin tidak akan orang yang tertarik seperti itu. Kemudian pelajari juga yang ketiga adalah strategi pemasarannya. Strategi pemasaran ini kalau kayak gini strateginya gimana nih? Kalau jualan jualan kepada ibu-ibu caranya gimana sih? Kalau jualan kepada bapak-bapak caranya gimana sih? Nah, terus yang keempat adalah dari proses belajar ini ada terus belajar, mempelajari supaya belajar agar terus belajar. Ibu bapak sekalian, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah diperoleh, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah diketahui sekarang, karena proses pembelajaran itu harus terus di-upgrade. Kalau misalnya belajarnya cuman hanya dasar-dasarnya saja, belajarnya hanya sekedar sekilas-sekilas saja seperti itu, akhirnya saya sudah tahu, saya nggak mau belajar lagi, itu akan mandek seperti itu. Prestasinya juga, insya Allah juga bakalan mandek. Insya Allah itu seperti itu. Dan yang kedua, for simple action for be champion itu adalah using, ibu sekalian, for using reason for be champion. Ini adalah 4 alasan kenapa kita harus memakai terlebih dahulu produk yang kita pasarkan. Alasannya bapak sekalian, seringkali sales, seringkali affiliate, seringkali reseller susah untuk jualan, susah untuk closing itu karena tidak memahami produknya, tidak memahami apa yang sedang dia pasarkan, tidak memahami apa yang sedang dia usahakan, tidak memahami apa yang sedang dia prioritaskan, tidak memahami apa yang sebenarnya itu bisa menghasilkan uang. Itu ibu bapak sekalian pentingnya kita itu untuk mencoba dulu. Makanya sering dulu saya sampaikan kalau misalnya pengen jadi seorang sales yang keren, real apa namanya ya, true sales is true users. Ini bahasa Inggrisnya adalah sekedap saya sambil belajar juga bahwa the best sales is the best users. The best sales is the best user. Jadi sales, seorang penjual yang hebat, seorang penjual yang keren, seorang penjual terbaik adalah pemakai terbaik ibu bapak sekalian. Penjual terkeren, penjual terhebat, penjual yang luar biasa, penjual yang akan sukses itu adalah penjual yang memakai produknya sendiri, penjual yang menggunakan produknya sendiri. Enaknya di Kulakin ini adalah produk-produknya ibu bapak sekalian, produk-produk yang bisa dipakai satu keluarga. Satu etawa Platinum bisa dipakai buat keluarga. Satu etawalin juga bisa dipakai buat keluarga. Loh mas, anak saya gimana masih SMA kok mas sampai satu etawalin? Tapi kan dia punya tulang, dia punya persendian yang mesti dijaga. Jadi herbal itu ibu bapak sekalian, sifatnya itu selain untuk kuratif, biasanya kalau misalnya herbal sebagai kuratif, sebagai pengobatan itu memerlukan beberapa proses. Kemudian kalau misalnya kayak saya nih dalam keadaan sehat, minum etawaku, minum etawalin, minum aibus dan sebagainya, itu bisa buat perawatan daya tahan tubuh. Itu enaknya produk-produk Kulakin. Selain itu, ibu bapak sekalian, dengan menggunakan produk itu, ibu bapak sekalian akan memahami produk lebih baik. Jadi ibu bapak sekalian kalau ditanyain contoh, bioinsulif itu rasanya apa sih? Kalau misalnya ada yang jawab, wah bioinsulif itu kayak sirup ABC. Bioinsulif itu kayak sirup marjan. Itu pasti belum pernah coba bioinsulif. Pasti itu tidak insya Allah lagi. Oh, ada yang ngarang kayak gitu. Bioinsulif rasanya manis. Waduh. Terus etawalin rasanya kayak, etawalin ya rasanya kayak susu kambing lah. Cuman gimana ya? Ya susu kambing itu kemungkinan besar mereka belum pernah mencoba. Coba kalau misalnya kayak saya pernah nyobain bioinsulif. Saya disuruh cerita bioinsulif, bioinsulif rasanya gimana? Bioinsulif itu rasanya banyak pahitnya, sedikit manisnya. Manisnya itu karena kayu manis, kemudian di sana juga ada kandungan brotowalinya yang membuat jadi pahit. Dan itu bentuknya cair, Bapak sekalian, bentuknya cair. Terus rasanya ya karena ini ramuan, bentuknya sirip, ya rasanya kayak air lah. Rasanya itu udah bisa dibayangkan dengan kata-kata, tetapi dominan pahit, sedikit ada manisnya. Itu kan bisa diceritakan seperti itu. Kemudian kalau ada yang tanya lagi, Zimuno itu rasanya kayak gimana sih Zimuno? Wah, itu kalau misalnya Bapak sekalian belum pernah nyoba,
belum pernah nyobain tentang produk yang sedang ibu sekalian pasarkan, sedang ibu sekalian promosikan, itu nanti buntu, tidak bisa jawab lagi. Itu seperti itu. Memahami produk dengan lebih baik. Kemudian setelah memahami produk dengan lebih baik, masuk ke tingkatan kedua. Kalau misalnya saya memahami produk lebih baik, wah, saya lebih percaya diri nih buat memasarkan. Lebih percaya diri, lebih jauh sebelum memasarkan adalah saya lebih percaya diri untuk menceritakan produknya. Lebih percaya diri lagi karena testimoninya memberikan real testimoni, testimoni secara em, secara pribadi seperti itu. Tidak berdasarkan ceritanya orang lain, tetapi cerita atas dasar cerita sendiri. Walaupun bisa juga menggunakan testimoni orang lain untuk meyakinkan calon customernya. Contoh nih, contoh. Saya sendiri langsung ini dapat real testimoninya dari Mbak Ambar ini, CS Ambar. Dari Mbak Ambar itu beberapa hari Mbak Ambar konsumsi Aibus ibu bapak sekalian. Yang biasanya duduk di sebelah kanan saya, di sebelah kanan saya agak jauh, letter L seperti itu kayak langkahnya kuda, letter L. Mbak Ambar yang di sisi sana, apa namanya, sisi sisi ujung meja yang satunya dan saya di meja yang lain itu biasanya lihat saya burem-burem gimana gitu. Kayak ada bayang-bayangnya. Melihat bagian kantor yang lainnya juga kayak bayang seperti itu. Setelah nggak ada 1 minggu Bapak sekalian, 3 hari 3 hari konsumsi Aibus itu langsung Bapak sekalian, Mbak Ambar itu langsung merasakan, hei Mas, aku lah ajib ini apa namanya? Saya kan biasanya lihat ke sana ke arah barat itu kayak ada bayang-bayang itu nih. Saya konsumsi Aibus langsung mendingan loh Mas, alhamdulillah. Itu real real testimoni dari Mbak Ambar dan itu yang saya yang ceritakan. Itu pun baru saya yang ceritakan. Coba kalau Mbak Ambar sendiri yang ceritain dan Mbak Ambar sendiri yang mau memasarkan, itu bakalan terjadi closing bertubi-tubi seperti itu karena apa? Menceritakannya dengan segenap jiwa dan raga. Orang saya yang ceritain ceritanya Mbak Ambar juga segenap jiwa dan raga karena apa? Saya juga pernah minum Aibus, saya pernah minum Vitamin, saya pernah minum Etawalin, Etawaku itu seperti itu. Jadi menceritakannya itu by best apa ya, based on true story, based on our story, based on ceritanya sendiri, tidak dikarang-karang, tidak berbohong, tidak fake testimoni, tetapi real testimoni. Itu testimoninya siapa kalau saya ditanya seperti itu testimoninya Mbak Ambar. Oh, pastikan kalau ibu bapak sekalian menceritakan testimoninya orang lain, ceritakan juga seperti seolah-olah mengalami sendiri. Oh, itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah mencoba sendiri, memahami produknya, meningkatkan kepercayaan diri, kemudian testimonial, itu secara pribadi Ibu Bapak sekalian menjadi sumber pengetahuan yang kredibel. Menjadi seorang yang, wah ini kalau misalnya saya ada keluhan ini kayaknya tanya ke Mbak Ambar orang yang cocok nih. Wah kalau ada keluhan seperti ini tanya ke Pak Hermawan ini orang yang cocok. Tanya ke Ibu Rida ini adalah orang yang cocok karena beliau adalah orang yang mencoba langsung. Dia praktek langsung, dia mencoba sendiri, akhirnya tidak buntu ketika ditanyakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah belajar kemudian menggunakan, kita sebut dengan for sharing reason for be champion. Kenapa Ibu Bapak sekalian harus dan kudu banget sharing, kudu banget membagikan pengalaman ibu bapak sekalian. Yang pertama, seperti poin yang pertama tadi, meningkatkan kepercayaan. Jadi bapak sekalian kalau misalnya punya testimoni pribadi, jangan sungkan untuk ditulis. Ditulis, kemudian alhamdulillah orang itu akan menangkap seperti ini bapak sekalian. Em, dia aja jualan mengkonsumsi apa yang dia jual, otomatis dia pasti menyediakan produk yang terbaik karena dia juga sendiri menggunakannya. Orang itu tidak mungkin menggunakan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya sendiri kan seperti itu teorinya. Jadi meningkatkan kepercayaan calon customer agar gimana caranya biar mereka yakin dan memutuskan untuk membeli. Itu seperti itu. Kemudian poin yang kedua, kenapa kita harus sharing adalah memahami nilai produk. Jadi semakin kita sharing, semakin kita belajar, semakin kita membagikan. Ilmu itu kalau dibagikan itu tidak ada habisnya. Ilmu itu kalau dibagikan pasti itu sudah tidak insya Allah lagi, pasti ditumpuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, ditumpuk sama Tuhan semesta alam itu ditambahin lagi ilmunya. Jadi memahami nilai produk dengan lebih baik. Semakin kita sharing,
Otomatis kan kita mempelajari dulu, ini jadi oh ini jadi vitamin ini manfaatnya untuk ini, waji ini manfaatnya untuk ini, deep sleepy manfaatnya untuk ini. Itu seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah memotivasi tindakan pembelian. Kalau ibu bapak sekalian, bagaimana orang bakalan tahu kalau Pak Hermawan, kalau Bu Rahmania, kalau teman-teman semuanya di sini adalah penyedia produk herbal, kalau kita tidak menginformasikannya kepada dunia, kalau kita tidak membranding diri kita, kalau kita tidak terbiasa membiasakan diri kita untuk mengenalkan diri kita itu adalah sebagai seorang affiliate atau seorang reseller, itu tidak mungkin. Nah, itu Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak, insya Allah lah gitu. Seorang mungkin lah. Tidak mungkin orang bakalan tahu kalau kita hanya diam diri. Contoh kan kalau misalnya kita tidak pernah tahu orang tetangga kita kelaparan dan sebagainya kayak itu kalau misalnya mereka tidak ngomong. Kalau kita tidak ngomong sama istrinya, saya lagi lapar, istri kayak gitu juga tidak itu. Memotivasi tindakan pembelian. Jadi semakin kita sering posting, tetapi tidak membabi buta ya, tidak frontal, tidak yang sembarang 100 produk, misalnya 100 konten dikirimkan satu status WA seperti itu berjejer kayak semut, itu insya Allah bakalan banyak di skipnya. Ada jam-jam tertentu, jam-jam ajib, jam-jam ajaib, jam-jam efektif di mana ibu bapak sekalian bisa gunakan itu untuk posting. Di antaranya adalah jam-jam kebanyakan orang sedang istirahat, jam-jam kebanyakan orang lagi pegang HP sebelum berangkat kerja, itu jam 6 sampai jam 7. Itu biasanya orang-orang lagi santai. Kemudian jam istirahat antara jam 12 sampai jam 4, jam 12 sampai jam 1, kemudian orang pulang kerja jam 5 sampai sebelum istirahat. Itu adalah waktu-waktu prime untuk mengupdate status. Biasanya orang yang update status di jam-jam tersebut, viewersnya itu lebih banyak daripada orang-orang yang update statusnya misalnya jam berapa? Jam 10 pagi. 10 pagi itu ungsume tahu nggak? Itu waktu-waktunya orang orang bekerja itu jam 10 pagi kok update status tentang produk ya nggak ada yang baca. Itu kayak gitu, harus dipelajari waktu-waktunya juga. Kemudian dengan sharing ini, kalau misalnya ibu bapak sekalian sudah mendapatkan real testimoni, kemudian loyal customer bakalan meningkatkan kepuasan. Wah ini testimoninya saya dipakai nih, alhamdulillah ini bakalan kepuasan nih. Ini ternyata hebat ini Pak Amar Rizal misalnya. Pak Amar Rizal itu sudah tanya sama saya, kemudian saya kasih testimoninya, kemudian testimoninya saya diposting ini kenapa? Karena meningkatkan kepuasan. Orang itu senang buat dianggap ada itu orang itu selalu senang seperti itu. Kemudian yang terakhir dari four simple action for be champion adalah consisting. Harus konsisten. Harus ini mohon maaf barangkali yang telepon ini ada yang ikut Zoom kemudian telepon saya nggih. 4 alasan kenapa kita harus menjadi seorang yang konsisten, menjadi orang yang harus terus-menerus ada, harus di saat orang yang lain diam kita harus bergerak, di saat orang yang lain sedang berjalan kita berlari, dan di saat yang berlari kita terbang, di saat orang yang lain tidur kita terbangun, di saat orang yang lain terpuruk kita tetap bergerak adalah konsisten. Kita mungkin punya kekuatan untuk memulai, tetapi tidak semua orang diberi kekuatan untuk bertahan. Dan pemenang di sini, di Kulakin ini, di walaupun sebagai reseller atau affiliate, pemenang di kontestasi ini, pemenang di wadah ini, pemenang di Kulakin ini adalah mereka yang memutuskan untuk bertahan, mereka yang memutuskan untuk konsisten, mereka yang memutuskan untuk terus-menerus berjalan, mereka yang terus-menerus jungkir terus dan balik, bukan jungkir tidak balik-balik, mereka yang memutuskan untuk ketika gagal 10 kali bangkitnya 12 kali, mereka yang memutuskan untuk ketika orang menolak dia 1000 kali, dia mencoba menawarkannya 1001 kali. Itu adalah orang yang akan berhasil di affiliates dan reseller Kulakin ini Bapak sekalian. Konsisten dalam hal ini adalah pertama adalah untuk meningkatkan visibilitas dan awareness. Meningkatkan visibilitas. Visibilitas itu biar orang ngeh, awareness itu biar orang ya kayak aware seperti itu. Oh,
Mas Aziz itu ternyata Kulakin ya. Oh, Mbak Ambar itu ternyata dari Kulakin ya. Kulakin itu apa sih? Itu nanti orang itu bakalan penasaran seperti itu. Waduh, ini ternyata produknya Kulakin bagus-bagus ya. Ada yang buat buat mata, ada yang buat nafsu makan anak, ada yang buat tulang. Wah, semua anggota keluarga bisa ini nih, bisa bisa jadi pasarnya Kulakin. Target pasar lagi tadi, kembali ke yang pertama, target pasarnya lagi tadi. Target pasarnya siapa? Siapapun. Kalau misalnya dia masih punya tulang, dia masih hidup, berarti dia target pasarnya etawaku. Kalau misalnya dia punya anak anak-anak balita susah makan atau pengen gemuk, itu target pasarnya vitamin. Kalau misalnya ada orang pakai kacamata, ibu sekalian, itu target pasarnya Aibus. Ada orang yang punya mata panda karena susah tidur, target pasarnya Deep Sleepy. Itu seperti itu. Jadi lebih dengan konsisten ini akan meningkatkan visibilitas dan awareness. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tadi saya sebutkan, misalnya ada orang yang kurang tidur dan sebagainya, kemudian ibu bapak sekalian pas lagi posting Deep Sleepy, itu tanya tuh, Deep Sleepy sih apa, wa? Deep Sleepy sih apa, bro? Deep Sleepy sih apa sih? Itu dijelasin tuh dengan pengetahuan yang tadi setelah kita belajar di awal. Kemudian membangun branding dan kredibilitas. Tidak disadari bahwa sekalian semakin kita konsisten, semakin kita sering memberikan berita kepada dunia bahwa kita ini adalah seorang reseller, kita ini adalah seorang affiliates, otomatis terbranding itu. Aziz itu, oh Aziz Kulakin ya, Mas Aziz itu Kulakin. Mbak Amber, oh saya Kulakin. Pak Hermawan, oh Pak Hermawan Kulakin itu. Bahkan kalau misalnya ada tukang pos, mohon maaf ya, ada kurir yang tanya saking seringnya menerima paket seperti itu saya mau kemana, ke Pak Hermawan Kulakin, nah, atau Pak Hermawan Aibus, atau Pak Hermawan Etawalin. Itu kalau misalnya ibu bapak sekalian sudah terkenal dengan panggilan seperti itu, brandingnya ibu bapak sekalian sudah terbentuk, dan itu pasti itu adalah hasil dari kerja terus menerus yang dilakukan secara konsisten. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan interaksi dan engagement. Hai bapak sekalian, dengan kita konsisten memposting sesuatu, memposting apapun yang berbau ini apa namanya, Kulakin dan lain sebagainya, itu otomatis orang itu bakalan ada yang tanya seperti itu. Mas, kalau buat sakit mata apa ya? Mas, kalau buat pendingin badan apa ya? Mas, saya ini kok em, gampang capek, itu obatnya apa ya? Mas, bapak saya stroke, ada nggak herbal buat stroke? Mas, gula darah bapak saya tinggi nih, gimana nih biar tidak digerumuti semut? Wah, nggak kayak gitu ya. Ini gimana gula darahnya tinggi, gimana biar turun nih gitu. Wah, bioinsulin itu kalau ibu bapak sekalian konsisten memposting memposting sesuatu yang ada di Kolakin ini, yang ada di apa namanya di Kulakin ini, produk-produknya itu bakal jadi sumber pengetahuan, bakal jadi bahan pertanyaan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan ini, waduh salah ketik ini, meningkatkan kesempatan penjualan. Sekali lagi itu dari using, setelah kita pelajari tadi ya, dari learning, using, kemudian apa tadi? Learning, using, kemudian reason ya, sharing, alasan using, kemudian consisting, semuanya itu adalah meningkatkan kesempatan penjualan. Jadi ibu bapak sekalian, dengan ibu bapak sekalian memakai, dengan ibu bapak sekalian belajar, dengan memakai, kemudian sharing, dan itu dilakukan secara terus-menerus dengan konsisten, itu pasti akan meningkatkan kesempatan penjualan. Itu pasti, sudah tidak insya Allah lagi gitu. Udah pasti itu. Walaupun nantinya nasib kita semuanya adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu for simple action for a big creation. Untuk materi yang disampaikan, ini Ambar ada salvok nih Mas untuk komentar. Bentar, baca komentarnya. Nah, ini dari Kak Rahmaniah, komentar terkait waji. Saya sudah pakai waji dan ada yang sudah beli. Alhamdulillah memang enak dipakai, aromanya juga terapi banget. Nah, izin masuk Mbak Ambar.
Ini Bu Rahmania ini orang yang pertama kali jadi reseller kemudian memberikan apa namanya jadi reseller kemudian belinya wajib seperti itu. Jadi Bu langsung praktek seperti itu ya. Wajib itu baunya kayak gini. Silahkan Bu Rahmania, Bok mau cerita malah bukan Bok lagi ya. Ini harus diceritain ini Bu Rahmania masih ada? Izin Bu Rahmania, halo. Bu Rahmania sebentar. Ada. Monggo Oh, Ibu ini bisa ada. diceritakan Ibu gimana rasanya wajinya, gimana aibusnya, gimana freshmarknya, monggo. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya sudah coba sebagian besar dari produk Kulakin. Luar biasa. Ah, kebetulan kemarin saya orangnya mah. Saya coba Fresma itu sudah agak mendingan. Dan yang paling mantul saya rasa setelah saya minum Zimuno. Zimuno itu kemarin saya dari camping sama anak-anak ke gunung. Itu ndak capek pulangnya. Ndak ada loyo, ndak ada apa. Terus dibalur sama waji. Alhamdulillah memang luar biasa produknya Kulakin. Masya Allah. Alhamdulillah itu kayak gitu Ibu Bapak sekalian. Contoh nyata ini Bu Rahmania ini mohon maaf ya. Barangkali ada yang berpikir, oh itu pasti Bu Rahmania udah di calling dulu nih buat nyebarin Enggak, kayak gitu. Wah, kan, wah, tuh kan enggak ada. langsung Bu Rahmania sendiri, langsung Bu Rahmania sendiri yang ngomong apa namanya, enggak di calling kayak gitu, tapi based on true story. Based Iya, on true story, berdasarkan apa namanya, apa yang dialami Bu Rahmania sendiri. Jadi ceritanya itu bahasanya tidak perlu muluk-muluk Ibu Bapak sekalian. iya. Bahasanya itu Ibu Bapak sekalian kayak Bu Rahmania aja sendiri. Bu Rahmania dari mana Ibu? Kalau Dari boleh tahu? Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, bahasanya bahasa Sulawesi Selatan aja kayak gitu kan. Tidak perlu yang dengan bahasa Indonesia yang sempurna seperti itu, tapi menjiwai, tapi mengetahui apa yang disampaikan. Saya setelah minum Zimuno habis camping itu nggak kerasa capek. Padahal Zimuno kalau misalnya di itu apa namanya Bapak sekalian, kalau kalau di isunya itu isu Zimuno adalah untuk mengobati Kanker, iya kanker betul. dan itu dan lain sebagainya seperti itu kan. Tetapi Bu Rahmania itu orangnya sehat, tapi kok minum Zimuno gimana sih? Itu juga dampaknya, efeknya kayak gitu tadi kayak Bu Rahmania. Jadi nggak gampang capek. Karena apa? Karena ini bahan dasarnya adalah madu. Itu seperti itu. Iya, karena saya Ah, pikir di situ kan ada menambah daya tahan tubuh. betul. Saya coba dan alhamdulillah memang ini baru pulang dari camping kemarin. Nah, biasanya kalau habis jalan kayak gitu tidur sampai 2 hari baru Hmm, ini. Tapi tadi langsung aktivitas. luar biasa. Heeh. Luar biasa. Matur nuwun Bu Rahmania. Matur nuwun itu terima kasih Bu. Kalau bahasa Sulawesi Makasih Pak Selatannya terima kembali kasih mah. apa Ibu? Iya Pak. Untuk teman-teman lain mungkin banyak juga yang em, sudah mencicipi juga produk-produk dari Kulakin. Ada yang untuk konsumsi sendiri sepertinya ada Pak Hermawan juga ya untuk Etawaku atau Etawalin ya Pak kalau nggak salah. Pak Hermawan masih menyimak atau enggak ini? Pokoknya ada teman-teman lain juga, ada yang untuk konsumsi untuk sendiri, tapi setelah itu mungkin seperti yang Mas Aziz sampaikan, storytelling kepada teman-teman, jadi ada yang minat seperti itu. Pak Hermawan sepertinya pernah konsumsi untuk eh, Untuk keluarga. pribadi ya, Pak? Iya, jadi memang merasakan untuk istri saya minum kan rasanya ada ngilu di lutut setelah minum mungkin nggak sampai habis ya itu sudah mulai baik. Kemudian menular ke Jakarta ke saudara, beli juga kirim ke Jakarta. Kemudian juga ini ada prospek juga tetangga. Jadi ya mudah-mudahan penularan yang bagus. Alhamdulillah. Ini jadi juga dari Kak Vera, eh, ke anaknya itu kena saraf kejepit, tapi setelah konsumsi etawalin, tinggal terapi renang ya.
sudah membaik seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang masih ragu atau masih eh, menjual ke orang lain tapi belum goals atau belum closing-closing, mungkin bisa diikuti untuk jejak dari teman-teman. Ada Kak Hermawan, Kak Vera, Kak Rahmania, dan teman-teman lain yang sudah mencoba untuk konsumsi secara pribadi. Kalau Amber juga sudah, kebetulan kan untuk di kantor sendiri kan kita banyak juga produk-produk yang ready ya Mas Aziz. Hmm. Kita bisa dengan bebas mengkonsumsi. Kalau Amber kemarin konsumsi Ayebus, itu 3 hari sampai 5 hari itu kalau yang Amber rasakan itu penglihatannya lebih jelas dari sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Biasanya kan agak remang-remang gitu kalau melihat jarak jauh. Tapi setelah konsumsi ini sudah hampir mau habis 1 botol juga, alhamdulillah perubahannya membaik. Nanti teman-teman juga bisa mengikuti jejak dari teman-teman yang lain. Untuk konten-konten yang kami sediakan hari-hari itu kan untuk support saja ya Mas Aziz. Tapi teman-teman juga nggak menutup kemungkinan untuk promosi secara versi teman-teman sendiri. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sulawesi tadi ke Armania, pakai bahasa Jogja, dan pakai bahasa yang teman-teman gunakan sehari-hari itu memungkinkan lebih bisa mendekatkan teman-teman ke konsumen atau ke target pasar teman-teman sendiri seperti itu. Mungkin mempersingkat waktu juga, kita ada tanya jawab sekitar berapa menit Mas Aziz? 5 menit, 5 menit. Oke, oke. Dan ini mungkin Indonesia bagian timur kan udah jam 10 atau jam 11 ini gak enak juga. Kalau memungkinkan bisa di kolom komentar atau melalui bisa on kamera. video dan suara. Oke. Ini jadi Oke, silakan teman. mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya ini bahwa malam ini khusus ya. Jadi ada promo seperti itu, baik yang belum pernah nyobain atau pernah nyobain seperti itu, manfaatkan promo ini, manfaatkan kesempatan ini, potongan harga ini, karena ini tidak berlaku setiap hari. Dan ini berlakunya sekali ya Ibu Bapak sekalian. Berlakunya sekali. Misalnya Bu Rahmania udah pernah nyobain Aibus apa belum nih? Udah pernah ya. Karena kan kalau misalnya sudah punya testimoni Aibus seperti itu dari diri sendiri atau dari keluarga atau Bu Rahmania sendiri sudah nyobain apa namanya minyak waji seperti itu, maka sedia minyak waji itu adalah sebuah keharusan, dan ini kesempatan banget buat 1 kali transaksi, dan 1 kali transaksi itu maksimal adalah 5 pieces seperti itu. Ini potongan harganya gede-gedean banget Ibu Bapak sekalian. Tidak pernah ada potongan harga seperti ini sebelumnya. Ini jujur-jujuran saja, tidak pernah ada potongan harga seperti ini. Tapi kami upayakan betul, kami perjuangkan betul kepada teman-teman reseller, kepada teman-teman affiliates yang sama sekali dalam tanda kutip belum pernah nyoba produknya sama sekali ini, untuk membantu bagaimana teman-teman semuanya itu biar bisa memasarkan dengan lebih meyakinkan kepada calon customer lain. Itu seperti itu. Kalau untuk itu boleh nggak beli 10 produk tapi macam-macam produk, bukan cuma 1 macam. Oh, ini Ibu Niki nggih. Ibu Ira Lampung. Beli 10 produk tapi macam-macam, bukan cuma produk, boleh. Kan minimal 3 Ibu kalau misalnya jadi reseller. Kecuali ini nih promo yang lagi berlangsung ini, kalau misalnya ini Ibu sekalian bisa bisa di itu ya, apa namanya ya, Ibu sekalian transaksinya dengan atas nama Ibu sekalian. Itu caranya seperti itu. Kalau misalnya pengen, wah ini Bu Rahmania lagi mamerin waji tuh, pakai waji itu Bu Rahmania. Di itu apa namanya, transaksinya itu transaksi, kalau misalnya reseller itu minimal adalah pembelian 9 pieces Bapak sekalian, itu masing-masing produk itu minimal 3, minimal banget 3. Misalnya Aibus 3, Waji 3, Fitumi 3, itu boleh seperti itu kalau misalnya mau jadi reseller dengan pembelian 9, karena promo minimal 5 pieces itu sudah berakhir per hari ini 31 Agustus 2023. Tapi untuk membahagiakan kita semuanya, membahagiakan Bu Rahmaniah dan lain sebagainya, itu bisa Aibus, khusus Aibus dan
wajib malam ini kita ada promo dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ini Bu Veronica Nursanti tanya reseller minimal 3 atau 5 reseller itu minimal pembelian itu adalah 9 pieces dengan masing-masing produk itu minimal 3. Contoh ya, contoh misalnya kayak gini. Mas, saya mau jadi reseller dong. Gimana caranya? Oh, boleh. Yang penting minimal pembelian berapa? Minimal 9. Misalnya yang 5-nya itu adalah buat etawaku, kemudian yang 4-nya itu etawalin misalnya. Atau misalnya bisa dibikin 3-3. Aibusnya 3, etawakunya 3, etawalinya 3, biar saya bisa itu apa namanya lebih banyak, lebih variatif produknya. Atau misalnya beli 9, semuanya itu adalah etawaku semua, itu kayak gitu juga bisa. Bahkan jauh lebih murah kalau misalnya belinya itu gelondongan seperti Bu Vera Lampung, nggih. Bu Vera Lampung itu biasanya belinya gelondongan Ibu Bapak sekalian. Monggo Bu Vera mau nambahin, barangkali suaminya lagi istirahat atau gimana. Ya itu. Iya, kalau saya sementara ini memang etawalin ya masih yang lain. Nggih. Nanti kalau misalnya udah reseller berarti minimal beli 3 ya, masing-masing gitu. Boten kata niki Ibu. Kalau misalnya udah di reseller itu pembelian emang 9, selamanya 9 Iya, gitu nggih. makanya boleh macam-macam gitu kan, 3. Nggih, boleh macam-macam tapi minimal satu produknya 3. Misalnya Ibu nih biasa Bu Vera kan biasa belinya etawalin tuh, 10 iya. etawalin, 10 etawalin. Mas, tapi saya pengen nyobain wajinya 3 nih. Etawalinya nanti 7 gimana? Boleh seperti itu. Asalkan minimal itu harus 9 pieces, kemudian satu produknya itu adalah 3 pieces. Misal kados niku. Bisa dipahami Bu Vera. Untuk harganya yang kan kalau harga reseller memang beda kan. Oh, nggih. Jadi kita itu juga ada grade-nya Ibu Vera. Jadi ada grade-nya 3 sampai 4 harganya beda, kemudian 5 sampai 8 juga beda. Kalau Ibu Vera kan belinya waktu itu etawalin 10 tuh. Makanya dia dapatnya harga yang paling murah seperti itu karena satu produknya, satu SKU-nya atau satu produknya itu lebih dari 9 pieces seperti itu. Ya, udah makasih. Ibu. Kan sudah pernah di-share juga sama Mbak Fitri tentang itu skema harga resellernya? Belum pernah ya, besok dikirimin Ibu nggih. Kasih Mas, matur nuwun. Sami-sami Ibu. Ada pertanyaan lain mungkin? Sebelum ditutup? Nggak ada pertanyaannya. Oke, baik. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Ambar, saya tutup dengan statement seperti itu bahwa for simple action for be champion dimanapun Ibu Bapak sekalian, dalam usaha apapun, dalam bisnis apapun itu adalah PCA. Pakai, cerita, ajak. Pakai dulu produknya, menceritakan dengan testimoni seadanya, kemudian ajak semua untuk membeli, ajak semua untuk memakai apa yang kita pakai, ajak semua memakai apa yang sedang kita jual. Itu dimanapun. Dokter sekalipun, kenapa dokter ada yang sampai terkenal sekali kayak gitu? Karena apa? Word of mouth, kekuatan, ketok tular, kekuatan dari mulut ke mulut seperti itu. Ibu Rahmaniah tadi sudah menceritakan sendiri, wah saya pakai minyak balur ini enak banget seperti itu. Itu bisa kayak gitu. Itu word of mouth, PCA Ibu Bapak sekalian. Paling penting, pakai dulu. Kemudian cerita, kemudian ajak orang buat memakai apa yang kita pakai. Itu kunci suksesnya buat jadi reseller, buat jadi affiliate seperti itu. Saya cukupkan sekian, matur nuwun atas rawuhnya, matur nuwun atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya, baik affiliate maupun reseller yang keluarganya diberikan sakit, diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Yang sehat semoga awet sehatnya, semoga gampang rezekinya, dimurahkan dan diberikan keberkahan. Dari saya cukup sekian, kami kembalikan kepada Mbak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebelumnya terima kasih untuk Mas Aziz dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu istirahat, waktu kumpul bersama keluarga untuk mengikuti webinar kita, webinar Kulakin, yang insya Allah semoga bermanfaat juga untuk teman-teman menambah wawasan dan juga upgrade diri. Nah, Ambar ingatkan juga untuk terkait reseller, skema reseller itu
minimal pembelian 9 botol atau 9 pieces itu sudah dapat harga reseller, di mana harga reseller nantinya itu lebih miring dibandingkan dengan harga affiliate. Nah, untuk skemanya kita saat ini ada 2 kasus di mana untuk reseller itu langsung dikirim ke alamat konsumen, ke alamat affiliate sendiri atau ke alamat reseller sendiri atau dikirim ke alamat konsumen. Nanti biasanya CS Fitri akan menginformasikan kalau misal pembelian ke alamat konsumen itu biasanya Kak Fitri akan memberikan 2 totalan, di mana totalan yang pertama itu totalan yang teman-teman bisa informasikan ke konsumen, di mana itu harga jual di pasaran. Yang kedua itu biasanya CS Fitri akan informasikan harga reseller, di mana harga reseller dengan harga konsumen itu kan ada selisih. Nah, itu biasanya yang menjadi keuntungan teman-teman semua. Keuntungannya dari reseller Kulakin itu teman-teman bisa ambil keuntungannya di awal. Kalau untuk affiliate sendiri itu kan keuntungannya menunggu 1 bulan diakumulasikan baru dicairkan. Biasanya tanggal 20 sampai 23. Nah, kalau reseller sendiri itu keuntungannya di muka. Selisih antara totalan dari CS Fitri ke konsumen kakak, ke konsumen teman-teman, uh, kemudian totalan dari CS Fitri ke affiliate atau ke reseller sendiri. Biasanya itu kan ada selisih. Nah, untuk transferan ke kita atau ke Kulakin, biasanya nanti skemanya si konsumen itu transfer dulu ke kakak nih, ke teman-teman semua. Misal totalnya 150 juta atau 150 juta misal. Tapi untuk totalan yang dikirimkan ke Kulakin itu biasanya hanya 120 juta. Jadi selisih 30 juta itu misal itu yang menjadi keuntungan kakak kayak gitu. Untuk skema kasus yang sering terjadi di Kulakin itu seperti itu. Tapi kalau misal penjualan atau stok itu atau untuk stok di rumah itu biasanya kita hanya totalkan untuk totalan reseller saja, karena itu kan nanti teman-teman bisa menjual secara ecer ke lingkungan sekitar atau kemanapun menyesuaikan dengan harga yang ada di wilayah teman-teman semua seperti itu. Untuk mudahnya seperti itu nanti bisa konfirmasi ke Ambar atau ke teman-teman CS lain untuk detail terkait transaksi reseller. Dan juga jangan lupa untuk promosinya, kita ada promo sampai 25% untuk Waji dan Eyebus. Mungkin teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu atau mau langsung dikirim ke alamat konsumen nanti bisa. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata baik untuk penyampaian maupun materi. Insya Allah semoga kita diberikan umur panjang, diberikan keberkahan supaya nanti kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Amber harap untuk teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang belum bisa bergabung, nanti kita share di YouTube juga, bisa berproses, bermetamorfosa menjadi lebih baik bersama Kulakin dan juga membantu perekonomian untuk keluarga. Seperti itu. Terima kasih. Amber tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.